Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan wa fi ni'amahu wa bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ibu-ibu dan saudaraku sekalian, marilah di pagi Jumat yang cerah ini, alhamdulillah, mataharinya bersinar cerah. Setelah beberapa hari yang lalu, kita mendapatkan keberkahan yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan. Para hadirat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan bahasan kita yang berkaitan dengan masalah keluarga. Yang pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya. 2 kali pertemuan yang kemarin saya dikabari ternyata masih di luar kota. Akhirnya tema yang lalu dengan tema yang sekarang nyambungnya agak lama karena sudah beberapa bulan enggak ketemu. Para hadirat yang dirahmati Allah, di kesempatan yang lalu kita membahas tentang berkomunikasi. Bahasa gampangnya ngobrol dengan pasangan. Yang berkaitan dengan ngobrol ini kaitannya dengan salah satu dari perangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu anggota tubuh kita yang kecil, lentur, tapi membahayakan, yaitu lisan. Kalau tidak dijaga, berbahaya. Kalau dulu lisan, sekarang ditambah 2 lagi. 1 lisan ditambah 2 namanya jempol. Lisane serawanan ora bisa ngomong, tapi jempole iso dolanan HP mitnah rinti-rinti. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan man yadmanuli ma baina lihyaihi wa fakhidaihi admanulahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untuk bisa menjaga apa yang ada antara 2 lihyahnya, kumis dan jenggotnya, dan 1 lagi di antara 2 paha, maka saya akan menjamin dia bisa masuk surga. Kalau sekarang tambahnya jempol. Jadi kalau sekarang orang nggak bisa ngomong, kadang santai, tapi ini jempolnya 2-2 nih, aku bingung. Ono maneh saiki ono istilah suami kalau berangkat kerja lupa nggak bawa dompet santai, tapi lupa nggak bawa HP bingung. Bingungnya bukan apa-apa, bingungnya nih dibuka HP-ne ring bojone. Paling paling atine jenengan susah podo. Hadirat yang dirahmati Allah, menjaga lisan
Kadang kita itu sudah berusaha untuk menjaga, kita sudah berusaha untuk berbicara sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pengetahuan kita, tapi kita nggak tahu kata yang kita ucapkan itu ternyata menyakiti hati orang lain. Kita nggak tahu, Pak, nggak tahu kita. Dengan tahu di Indonesia sekarang masih ramai, namanya stand up comedy. Tahu kan stand up comedy? Ngelawak tapi dewean. Ada istilah di situ namanya roasting. Roasting itu apa? Ngejek orang. Jadi kata ngejek yang dulu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum, sekarang dipoles menjadi roasting, jadi akhirnya umum dan itu bukan merupakan suatu kesalahan. Mempermalukan orang lain di depan halayak ramai. Namanya roasting, santai aja. Padahal di situ sudah jelas-jelasan dilarang. Apa? Lisan. Ketika seseorang mengejek orang lain, dibuat suatu acara, akhirnya mendatangkan uang. Kan berbahaya ya. Di dalam Al-Quran, para hadirin sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali memberikan contoh kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa, setelah itu ada percakapan. Ketika percakapan ini berjalan, yang pertama masalah akidah. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, tentang akidah. Setelah itu tentang berkaitan dengan masalah ibadah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Musa saat itu pegang tongkat dari kayu. Kalau pertanyaan wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang ada di tangan kamu itu apa wahai Musa? Yang ditanya itu, yang di tangan kamu apa? Jawabnya apa? Iya ashoya, ini tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Jadi Nabi Musa tidak mengatakan cuma tongkat aja, enggak. Tongkat aja. Tapi apa? Jawabnya panjang ini. Yang di tangan kamu apa? Sapu tangan, selesai. Ustaz, yang di tangan apa? Sapu tangan, warnanya biru, saya beli di sana, sudah saya pakai untuk sekian tahun dan lain sebagainya. Kenapa saya jawabnya panjang? Nabi Musa cuma ditanya, yang ada di tangan kamu apa? Ini tongkat saya. Biasa saya pakai untuk sandaran, dan biasa saya pakai untuk mencari dahan-dahan gini, biar nanti jatuh, setelah itu dimakan oleh ternak saya. Dan ini tongkat mempunyai manfaat yang lainnya. Tanyanya cuma satu, yang ada di tangan kamu apa? Kok Nabi Musa menjawabnya panjang? Orang kalau ditanya sama orang yang dia nggak suka, kira-kira jawabannya apa? Mau kemana? Pasar. Parindi, pasar. Selungo. Coba sing tanya itu orang dia yang dia suka, dia biasa akrab, kira-kira jawabnya apa? Parindi, mau ke pasar, mau beli tahu, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Aku ratakon kui, kenapa kok mau jawab? Terakhir mau ikut, ditambah lagi mau ikut. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya sama seperti itu. Makanya Nabi Musa dikatakan kalimullah, yang orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu apa? Allah ingin memperlihatkan ma'arib ukhra itu untuk apa saja. Manfaat yang lain yang dikatakan Nabi Musa, ternyata manfaatnya bisa membelah laut. Bisa juga untuk menandingi sihir-sihir dari
dari Fir'aun ini. Itu cerita, maksudnya apa? Ada komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nabinya. Pertama ditanyakan ini, setelah itu dijawab oleh Allah, setelah itu, sampai akhirnya Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ingatinin dengan Pak ngomong apa, kok iki wong mupeng ra karuan. Ibu-ibu sekalian, gini, ketika kita dalam rumah tangga, nggak bakalan kita diam-diaman, nggak bakalan kan anteng-antengan, mesti ngobrol. Lah sing dadi masalah ki kadang kita ngajak ngobrol pasangan, setelah dijak ngobrol kok tiba-tiba diam, anteng, sampai akhir anteng. Jangan pernah kayak gitu. Dijak ngomong tiba-tiba mau nih ceria, tiba-tiba anteng. Ternyata apa? Kita salah menggunakan kalimatnya, menggunakan kata-katanya kita salah. Tiba-tiba anteng, tiba-tiba ngindar, sungkan wes. Akhir dino kuwi apa? Dino kuwi ketemu ning jero omah bareng, omahe cilik ketemu tapi ora nyopo. Dan aku salah apa yo? Salah ya apa? Sing dadi masalah kita melakukan sesuatu kita nggak tahu kalau itu salah. Kadang kan kita seperti itu. Kalau memang kita jengkel, kadang kita keluar kata-kata kita tahu. Oh, kata-kata aku nyinggung deh. Tapi kadang enggak. Kita ngobrol kok tiba-tiba dia diam. Suwi diam terus. Pas bahaya wis koyo kuwi. Nek ono acara-acara di luar, dia lebih suka di luar. Dulu ibu-ibu sekalian, ketika guru itu sering ada pelatihan, ada orang Pekalongan pelatihan di Semarang, harusnya 7 hari, ternyata 5 hari selesai. Seneng kan? Yang lainnya pada seneng. Ini satu orang itu komplain, kenapa baru 5 hari kok sudah selesai, harusnya 7 hari. Macam-macam, selidik ternyata si berantem karo bojone. Jadi ini kok nek bisa kesisan sebulan gor-gor ini kok yuk. Akhirnya kita harus mengetahui apa sih sebetulnya yang harus kita ucapkan dan tidak harus kita ucapkan. Jadi gini, ada suatu istilah gini, ngobrol sesuatu yang tidak penting itu merupakan sesuatu yang penting dalam rumah tangga. Bisa dipahami? Ngobrol sesuatu yang tidak penting itu merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan rumah tangga. Maksudnya apa? Jangan yang dibicarakan itu sesuatu yang penting-penting aja. Sing ora penting ora apa-apa. Yang enggak penting-penting dibicarakan, yang penting enggak ngomongin orang lah. Yang enggak penting-penting. Ya Allah, ternyata bulan iki aku kok boros sepor Bu. Ibu ngakak-ngakak dudu boros Pak. Memang duitmu sithik. Ngobrol kok gitu, ngalor ngidul karena tadi ngantuk. Nggak jadi masalah seperti itu. Itu justru apa? Untuk mendekatkan. Daripada apa? Nggak penting, nggak usah dibicarakan. Akhirnya apa? Nyari yang penting-penting aja. Jangan tahu kenapa ada anak di dalam kelas sampai dikeluarkan kelas oleh gurunya. Gara-garanya apa? Ngobrol. Berarti apa? Salah ngobrol, tidak pada tempatnya, damuk kan gurunya kudu metu. Sing luwih jengkel kene maneh nopo? Naik sepeda motor satu di sini, dalane cilik, jalan bareng karo ngobrol. Jadi ngobrol mendatangkan masalah kan? Mendatangkan masalah kalau tidak tahu tempat dan tidak tahu kondisi. Lah kalau model saya ada orang yang ngobrol gini, mau laki mau perempuan ngobrol mbak sepeda motor, aku metu di tengah-tengah. Aku melu ngobrol apa sih bro? Yang paling paham mana biasanya bocah-bocah SMA apa? Neng BA numpak motor kok karo WA-an. Nek aku ora bisa Bu, kudu nganggo kacamata.
Guru kacamata dhisik kok angel. Karo anak kok tak intel ning burine karo tak bir. Ngobrol ning WA. Kok bisa-bisa nih. Lah nek ibu-ibu luwih parah meneh. Lebok kene-kene. Tempene kurang piro? Kok 3 menit. Aki aku wis metengan sore kenen. Terus ngomong iki. Kilingan-kilingan wis mlebu ning got. Karo dongeng koyo iki ya tempene wis mlebu ning got. Jarene saya beri syukur. Nah, berarti apa? Dalam rumah tangga, ojo serius-serius. Jangan terlalu serius. Kenapa? Nah, ketika kita ngomong jangan serius-serius, apa dasarnya? Jadi gini, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Jabir bin Abdullah. Pernah ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah, bapak saya itu meninggal dunia, meninggalkan 11 anak perempuan. Nah saya anak yang laki. Jadi Jabir, setelah itu saya nikah. Ketika saya nikah, Rasulullah tanya, masih gadis apa janda? Ini Jabir model wong saiki, janda selalu di depan. Jadi dia janda. Kata Rasulullah, "Halla bikron." Kenapa kamu enggak menikahnya dengan seorang yang masih gadis? Tulaibuka wa tulaibuha. Tudhahikuka wa tudhahikuha. Kamu bisa main-main dengan dia, kamu bisa ketawa-ketawa dengan dia. Jadi apa? Intinya bukan salah kalau menikahi janda, enggak. Jabir punya alasan. Ya Rasulullah, adik saya perempuan-perempuan banyak. Kalau saya dapatnya gadis, berantem kalau adikku. Kalau saya dapatnya janda, dia juga bisa ngurusi karena sudah pernah nikah. Kata Rasulullah, oh seperti itu ya. Jadi ada alasannya di Jabir. Tapi di sini yang jadi garis bawahnya adalah kamu bisa ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi dengan dia. Jadi apa? Dalam rumah tangga santai. Ojo terlalu. Aku pernah ngelesi, Bu. Biar pernah ngelesi. Nek abah itu kok anak itu lap-lapan. Apa itu? Anak lap-lapan. Berarti apa? Ada sesuatu di sini bahaya. Takutnya seperti saya nih, laki seperti saya, di luar kita santai ngobrol-ngobrol, senang ketawa ketiwi, sampai di rumah senyumnya sudah hilang. Nah kalau ibu-ibu di rumah berbeda. Kalau ibu-ibu di rumah kok suami merasa kok senyumnya ini sudah jarang keluar, iku ada 2 hal. Yang pertama duit entek, nomor loro wis suwi ora piknik. Jadi ada tanda-tanda. Jadi kalau dengan kok ngerti Ustaz, wis 17 tahun, Bu. Jadi ngerti. Sekarang apa sih gunanya kita ngobrol-ngobrol, itu gunanya apa? Dulu kita pernah membahas tentang masalah kufur. Masih ingat, Bu? Lalen masih. Ini episode berapa, Bu? Ini episode 9. Karena Masya Allah, ngerti dengan ngerti. Ini tak buka nih sekolahan PowerPoint ini ono 79. Guru harus tahu, apa Ustaz 79? Pirang tahun kuwi. Pirang tahun. Tergantung sama panggilan, kan simatupang. Siang malam nunggu panggilan. Jadi apa? Ketika kufur setara. Nanti salah satu dari keinginan setara, baik yang berkaitan dengan keilmuan, berkaitan dengan ekonomi, termasuk berkaitan dengan pendidikan, setara itu apa? Menjadikan ngobrol pasangan itu gampang. Jenengan bisa bayangke suaminya doktor S3, istrinya cuma lulusan SD. Angel. Sing S3 nganggo bahasane angel. Jarane bojone kuwi makanan apa sih, Bi? Aku ora paham.
nggak nyambung, Bu. Demikian juga sebaliknya, istrinya dengan pendidikan sangat tinggi, suaminya lulusan SD tapi sugih, orang nyambung juga. Jadi apa di sini ahamiyahnya, pentingnya itu adalah kita mengerti bagaimana pikiran pasangan kita. Oh, pasanganku ki ternyata wong-wong sing ora gelem jelimet-jelimet. Ngerti ketika ngobrol. Oh, ternyata pasanganku ini ngomong mentang-mentang ustadz nek ngomongan dan bojone ya ayyuhan nas, bojone dhewe ya enggak perlu dewe. Jadi apa? Mengerti kejiwaannya seperti apa, orang ini seperti apa, dari ngobrolnya kan kelihatan. Jenengan tahu dari ngobrolnya. Ketika ngobrol gini, oh kok iki koyo iki ngobrol. Ketika ngobrol ternyata kata-katanya macam-macam gitu, oh pengalaman gitu. Nanti jenengan ngecek sopo sempat dadi mantune jenengan, jangan ngobrol-ngobrol. Mantune jenengan, calon mantune teko njaluk berbicara ngobrol-ngobrol, coba ditakoki. Le saiki beras kilo piro le? Mesti ra ngerti. Jenengan takoki beras, takoki tomat sekilo piro. Kalau bocah ini dodol kelontong bisa jawab. Ya, disesuaikan. Jadi ngerti. Yang pertama ngerti. Yang keduanya bercerita, ngobrol itu kita ingin menyampaikan yang kita inginkan, menginginkan yang kita inginkan. Contoh nih, karo tangan, napa sih tanganmu kok gini? Aku ngomong tapi wedi napa wedi Pak metu kok. Ternyata karo ngempet. Napa sih? Aku sangkune ditambahi sih, Bang. Ini biasa ngobrol bareng, ketika mau ngomong yang penting sambil gini-gini kan bajunya kan diginikan. Kenapa kamu? Aku sanggunya ditambahi sih. Ternyata uang sakunya minta ditambah. Oh gitu. Oke. Dia sudah nanti dimarahi, nanti ini sudah takut seperti itu. Dia memberanikan diri untuk menyampaikan, akhirnya oke, nggak jadi masalah. Plong rasanya. Anak-anak jenengan tahu kan, anak-anak kalau menyampaikan tujuan keinginannya apa dengan cara macam-macam. Ono sing pinter ning sekolahan mau piknik bayarnya 750.000, aduh besar nih. Pulang-pulang nggak biasanya nyuci piring. Pulang jam 1:30 dilihat piring di tempat cucian langsung dicuci. Kata ibunya, wih beda ini. Terus rodo sore sapu nganggur langsung dicukup nyapu. Si ibu langsung ngomong sama bapak, anakmu dino itu sregep ekor. Jarine bapaknya aku ngerti. Aku mengi Pak ngomong apa? Temenan, jeko santai habis isya morok bapak capek ya tak pijeti. Nah, engko pas pijeti iki engko Pak ngomong apa? Engko Bu nek pas pijeti aku titung 1, 2, 3 pas nomor piro pas ngomong. Temenan ditung ribu nih 1, 2, 3 pas tekan 15 Pak. Entuk surat di sekolahan katanya mau piknik. Jare ibune pas 15 detik. Jare ibune pas musibah teko kudu nambah anggaran. Pinter koyo ibu. Pinter. Berbeda sama anak yang to the point jare ngomong saiki. Kasih uang. Kasih uang. Ada yang modelnya seperti itu. Cara komunikasinya beda-beda. Cara komunikasi anak-anak itu tergantung dari orang tuanya. Di rumah orang tuanya seperti apa nanti komunikasi seperti itu. Aku nanya di Alirset 26 tahun, jadi tahu betul ini orang-orang seperti apa anak-anak. Cara komunikasinya seperti apa. Nek komunikasi ini umbrus, wong tuane umbrus. Ketika wong tuane dundang ternyata si mbak sing umbrus. Ternyata neneknya yang umbrus. Itu komunikasi anak-anak seperti itu. Paling nyengit lagi ada beh, kasih uangnya beh. Panggil ayahnya saya beh.
Ada enggak? Ada? Kampleng Bu. Anaknya jenengan kalau panggil bapaknya sepe-sepe itu artinya orang yang ubanan. Kurang ajar Bu, ayo. Suami ini jenengan ubanan. Anaknya ngomong, wong sing ubanan, saya kasih uangnya. Nek bapaknya buta, buta, aku kayak duit. Kurang ajar Bu. Oh itu. Selanjutnya itu yang kedua. Yang ketiga, menjauhkan diri dari salah paham. Ngomongin menjauhkan diri dari salah paham. Kadang tepat, yang namanya suami istri kadang tepat. Cuma ning ati tok. Bali kerja, panas kok kae. Ning kepikiran iki nginume kok teh panas. Biasanya es teh kan. Nembe mlebu omah bojone langsung teh panas kok Bah. Lah kok iso pas itu yang di hati itu iso nyambung koyo kuwi, tapi jarang-jarang juga. Jarang-jarang juga. Jadi apa? Jangan sampai ada su'ud tafahum, salah kita ngira-ngira. Dia nggak ngomong, saya nggak ngomong, kira-kira coe koyo iki. Coe. Mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Dia seperti itu, mungkin seperti ini. Kalau diomongkan, akhirnya kita tahu. Kita tahu. Ya, setelah kita tahu, maka kita akan mengetahui raddul fi'li dari yang kita omong. Apa responnya? Nah, berarti apa? Yang keempat adalah kita menyampaikan keinginan. Menyampaikan keinginan. Nah, seperti itu dalam komunikasi di dalam keluarga ada pertama namanya ngomong. Yang keduanya kita mendengarkan. Mendengarkan itu apa? Kita memperhatikan orang yang ngomong. Yang ketiganya raddul fi'li, itu responnya gimana? Cara kita ngomong, cara kita merespon dari pasangan kita memperhatikan. Ketika kita ngomong, makanya kita harus mengetahui yang kita omongkan menggunakan bahasanya pas apa tidak. Kalau tidak pas berbahaya. Jadi apa? Menghindarkan diri dari kalimat-kalimat yang tidak pas. Lah itu tadi yang saya sampaikan. Sajak ngomong kok tiba-tiba anteng. Tiba-tiba anteng. Contohnya. Si suami pulang kerja tak kayak gedang di pinggir jalan api-api. Biasanya nih suami itu dinyang berapa? Jarang itu. Pisang pinten Bu? 20.000. Awis 20.000. Bayangan dia sampai di rumah istrinya, ya Allah, pisangnya ayu-ayu. Tekan ngomah ditakoi, tuku piro? 20.000, kudune 12.000. Nggak iso tuku meneh Prabu. Kapok iki wong. Kejadian koncoku curhat kok aku serata tuku meneh sungkan. Bayang aku ya Allah, bali ngaji ono gedang nek pikir awal ki ya Allah. Bali ketunggu gawe. Temenan dituku piro 20.000. Jari bocil kuwi ora 20.000. Jadi masalah. Padahal apa? Jenengan oke saja. Oh, kelarangan. Engko kapan-kapan nek tuku ki lha mbok dinyang si ning kono ki regane luwih murah. Tapi duduk, oh sing pinggir apa-apa ada di masalah mana? Kata angel kan kata Yogo. Kata angel. Saya pernah cerita kan di sini. Pernah dicerita di tempat saya. Di tempat saya ketika pengajian seperti ini, setelah pengajian sing bersih-bersih nemu kunci. Diumumkan di masjid. Bapak Ibu yang tadi ikut pengajian yang kehilangan kunci harap berhubungan dengan saya. Sing duwe kunci kira-kira wani balik. Karena apa? Kata berhubungan mempunyai konotasi yang berbeda, mempunyai arti yang lain.
Akhirnya Pak ora kunciku hilang Pak ora dari ada berhubungan karo jenengan. Aku mau balik ning omah mlebu lewat gendeng rambut. Itu gara-gara apa? Salah menggunakan kata. Salah menggunakan kata. Jadi apa? Menggunakan kata dengan kira. Gua akhirnya begini, dengan sejak ikut ini pulang ratau dongeng mesti salah. Intinya apa Bu? Jenengan pikir iki kata-kata iki bener apa ora? Salah menggunakan contoh nih. Saya kita balik, saya ganti ini. Jenengan masak. Ketika jenengan masak dengan sama suami, ya Allah asing temen. Rong jam jenengan ngantek. Mesti pinginnya kesini sini apaan sih keblok itu mesti asing temen koyo. Coba kalau suaminya itu coba Bu dicicipi ora apa-apa berarti ilate wong loro beda. Ilate wong loro beda. Tapi kalau dicicipi nggak usah dilanjutkan, ini suami nggak usah melanjutkan. Ketika si istri mengatakan kasinan, suami rausah dilanjut ke kata-kata itu. Ketika dia mengakui kasinan, udah dia langsung merasa bersalah. Dasar rumah selamaran pada karo laut. Jadi masalah. Koyoke kakean gareme ibu. Apa yo? Ini tak ceritake karo bojoku sama istri saya, mesti dia ketawanya nggak bisa-bisa. Tahu kenapa? Pengantin baru 1 jam. Salah nampilkan gula, ganti pakai pengantin baru 1 jam. 26 tahun yang lalu gue kejadian. Kok asin? Aku pak ngomong wedi, aku udah ngomong itu. Orang ngomong kok asin, tak ombe sidi odok tengok jadi masalah, kok ora diselak, ora dihabiskan. Dia tak habiskan ngetensi pun. Itu direkam. Nanti kalau di share istri saya lihat bahaya. Nah, itu salah menggunakan kalimat. Pemilihan kata ini cuma salah tok kadang tersinggung. Salah menggunakan kalimatnya kadang tersinggung. Apalagi dengan yang sampai gue ra bisa. Sing duwe suami ra iso masang gas kok ning kene. Ayo punya suami takut masang gas. Sekali, 2 kali, 3 kali akhirnya swis isi makan. Paling pasang gas ra bisa. Jengkel orang. Jengkel. Gitu aja nggak bisa. Opo maneh sing dalam tanu dasar Bu. Wes koyo kowe angel. Jangan sampai keluar tuh kata-kata itu. Sak jengkel apa ojo. Jangan sampai. Itu menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Permasalahan yang besar gara-gara seperti itu. Yang lebih parah kayaknya jenengan santai tok, tidak kata-kata yang vulgar, tidak kata-kata macam-macam. Enggak, apa? Jenengan membandingkan dengan paman, dengan ayah, dengan siapa saja membandingkan. Nek kaya orang akeh ngomong dimasak kayak langsung. Kayak lo bojone kancaku dimasak apa bae dipangan. Jenengan jangan ngomong. Pokoknya lah, itu Bu, membandingkan ini merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan. Dibandingkan dengan ini. Jenengan membandingkan suami dengan yang lain. Itu sangat menyakitkan. Lah akibat dari hal-hal itu akan menjauhkan hubungan kita dengan pasangan. Sungkan aku ngobrol, gue ini responnya ra enak. Akhirnya Bu, Pak ngobrol, sungkan Akhirnya Bu, diam-diaman Bu, di rumah bareng rame tapi terasa sepi.
Kita rame di suatu tempat tapi terasa sepi. Gara-garanya apa? Enggak ngobrol. Kalau kita ngobrol santai, ketawa, mau aku ndelok film lucu nih, Pak. Walaupun itu hal-hal yang ini, hal-hal yang remeh. Justru yang remeh itu merupakan suatu yang penting di dalam rumah tangga. Selanjutnya, cara mengucapkan. Kadang istilah sekarang itu namanya soft spoken. Kalimatnya itu halus, tapi masuk di hati. Sekoyo kowe ora bisa. Halus, kata-katanya halus. Beli gas, setelah beli gas si suami masang ora dadi. Sing salah memang gas, si angel po. Si suwi kesungguh jai panci kok wis kepok wis suwi sampai tokoke. Tunggal meneh sampai pegel kene. Lama-lama dia mengatakan, "Ayo kowe ora bisa." Si suamine krungu. Coba kowe bisa. Anaknya baru lihat. Caranya anaknya paling gas itu tukaran. Dikomentari mana sekarang kan gitu, komentar semuanya isinya. Nggak usah di grup WA, di lingkungan kita, tapi biasa komentar. Belum jelas masalahnya wis dikomentari. Biasa seperti itu. Jadi apa? Jangan salah sekarang. Zamannya sekarang zaman komunikasi. Apa? Torikohnya ada yang modelnya ngomongnya kenceng, tapi memang kalimatnya biasa, tapi cara ngomongnya memang kenceng. Kalau orang Jawa menikah dengan orang Batak, orang Sumatera Utara, kaget terus. Di sana orang ngomongnya kenceng. Saya 7 tahun satu kamar dengan orang-orang sana. Ketika saya tanya kenapa sih orang-orang sana itu kalau ngomong kenceng, jawabnya kita itu lain. Kau tahu nggak kau? Rumah kita dengan rumah yang lain jauh. Setelah itu kita ngobrol, hujan gede. Sini sama sana ngobrol hujan deras, atasnya pakai galvalum. Parah. Itu saya diceritain, oh gitu ya. Oh masya Allah. Terbiasa kenceng. Lah kalau orang Jawa biasa lembut tapi begini kayak gini. Pakai belangkon kuning seperti itu. Kadang-kadang lembut tapi kadang pengennya pas. Jadi apa? Ada kaifiyahnya. Kaifiyahnya apa? Caranya terserah jenengan. Kadang jenengan modelnya kenceng, ada modelnya halus. Nyari momen, nyari kesempatan yang pas, rodo kenceng, rodo halus. Lalu jenengan selalu modelnya halus terus, si suami di atas genting betulin itu, jenengan iki paluneo, ya suaminya nggak dengar, bagi palune kenceng. Jangan semuanya halus, jangan semuanya. Jangan sama. Kajian seperti itu suaranya Ustaz kenceng terus tidur jenengan tidur. Suara Bu, kalau suara datar begini, mau halus mau kenceng, itu lama-lama menjadikan jenengan ngantuk, suwi-suwi turu. Engko sebelah ngomong, "Lah suaranya Ustaz cempreng kenceng kok bisa turu?" Aku ya dilelo-lelo. Tapi kalau suaranya naik turun seperti saya seperti ini, Pak turu kaget-kaget. Ono sing sekedar turu kanca-kancane do gujuke guyu apa sih? Jenengan Ustaz ngarang. Tetangga saya pernah mengadakan nikahan. Diesel diletakkan di sebelah kamar saya. Aku capek mlebu ya turunin ndelok balapan sepeda motor, sebelah diesel. Ini tempat tidur, ini tembok, lah itu diesel di situ. Dan nggak izin sama sekali. Saya nikmati itu diesel, tung 24 jam. 24 jam, saya nikmati.
Saya cuma di hati, tidak tiap hari seperti ini, kenapa kita harus marah-marah? Tidak tiap hari, biarkan aja. Paling juga engkau ngirimi berkat, mending ora usah masak, gampang. Jadi apa? Menyelesaikan masalah tanpa, kalau menyelesaikan masalah, nimbulkan masalah, jadi masalah. Tapi kalau menyelesaikan tanpa masalah, kok jenengan ngerti betul, berarti sering tekono-kono. Oke, Bu Pondok pernah saya tanya, menyelesaikan masalah tanpa masalah di mana? Di Pegadaian. Kok jenengan ngerti? Jenengan ngerti biasa ke situ? Oh, saya biasa ke situ, Ustaz, beli emas. Oh, Masya Allah. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi kan yang pertama milih kalimatnya sing pas. Yang keduanya caranya. Yang ketiganya adalah memilih waktu yang tepat. Oke lah, saya contohkan. Dengan punya anak kembar 3 laki semua. Sudah karuan. Suami pulang kerja jam 2 siang. Kira-kira jam 2 siang mesti Pak Wadul. Mesti jenengan mau cerita. Tadi gini, Masya Allah, satu lari sana, satu lari sini, satu lari sana. Wes nggak karuan nih dari pagi, capeknya bukan main. Suami baru masuk, jenengan langsung cerita gitu, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Baru masuk masih capek, macam-macam neng kini, neng kantor disengeni bose, neng jalan cekel polisi, bar cekel polisi, banding ngempos dituntun tekan rumah. Capek koyo apa? Mlebu bleng tekan rumah. Tadi ya anakku ke sono sini. Bleng langsung dijak ngomong anteng lodok. Konslet sininya. Konslet. Biarkan duduk dulu, senyum-senyum dulu, dengan tak koyo laku tadi ini. Biar duduk. Makan jangan waktu makan diomongin. Kadang kita salah. Waktu makan itu waktu tepat untuk ngobrol, tapi jangan yang berkaitan dengan masalah makan. Ngobrol yang santai. Ngobrol salah milih kata, salah menyampaikan, itu masakan jenengan langsung rasanya enak. Langsung dilekyangen lagi. Gara-garanya apa? Salah milih momennya salah. Waktu yang tepat. Pusingnya koyo apa jenengan, biar dia pulang, dia makan, santai, mau tidur langsung kan nggak berani habis makan. Santai koyo langsung jenengan pilih kan. Tadi itu ya. Oh, anak lucu nih, Masya Allah, padahal ning atine dugal ya. Padahal dengan ya Allah bocah lucu nih, umur 2 tahun, si Jimprono, ibune Prono cincing terus seragam. Lucu nih ya Allah, si Jimplayu Prono, keri-keri aku sih ngepel, kepleset ya Allah lucu nih. Si suami dengar kan, nah terus beri. Nah, apa tak luroke pembantu itu, pembantu. Ora usah aku sih kuatin si om. Santai kan? Santai. Lagi bocah-bocah ning di terus tak sumur. Astagfirullahaladzim, kok entek nek sumur. Bedone lagi sih turun. Alhamdulillah mau tulis. Ya Allah, nengene kemeng rasane. Siswa kata-kata dia, ya Allah lucu nih, mau playung front aku udah front ini bateraiku biasanya ABC tak ganti alkalin, ngomong lebih kenceng. Itu. Akhirnya bersama, oh ya, sama langsung mikir, ya Allah, aku seneng kono nuntun sepeda motor kalah karo iki. Tahu kan? Akhirnya nggak usah apa-apa, dianya tahu kalau mlebu blek ya aku tadi hujan iki bocor iki macam-macam bocah pelayu prono siji munggah gendeng siji belum sumur si suami konslet momennya bagus, momen jangan momen yang harusnya bagus jadi rusak. Apa? Lah tadi masih makan. Kalau ternyata itu harus yang serius dibicarakan.
Bah aku ngomong gini, Dek, aku pengen cerita karo jenengan. Aku pengen cerita karo jenengan. Kenapa sih gajiku naik 3 kali lipat? Bojone langsung ganti HP, ganti iki. Aku Pak serius ngomong. Si istrinya duduk, ayo kita duduk kita ngobrol deketan ya, apa mulai. Ternyata cerita apa? Alhamdulillah gajiku naik. Wingi itu rapelan 20 juta. Alhamdulillah. Langsung mikir ganti sepeda motor, ganti. Itu momen yang tepat, waktu yang tepat. Jangan asal antem kromot. Sekarang gini, kalau itu semuanya sudah terjadi dengan hal-hal tadi, semuanya sudah terjadi, sudah ada kehati-hatian, sudah ada milih pasti koyo iki, kata-katane sing koyo iki, aku koyo iki, akhirnya nopo, kalau terjadi ternyata tidak sesuai, wis kabeh koyo kuwi tidak sesuai, maka yang harus kita lakukan adalah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wis belajar koyo kuwi kabeh kok ternyata orang pas, maka wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kita bisa berlapang dada, kita bisa memaafkan, kita bisa memaafkan lapang dada wa taghfir, memaafkan itu lebih baik. Kan kadang yang sudah kita lakukan ternyata nggak sesuai dengan keinginan kan. Aku bener-bener hati-hati, ternyata itu justru diane ustadz yang tidak bisa cari solusi, coba beri. Ternyata solusinya adalah yang ngomong juga. Solusinya ngomong. Kemarin saya lihat ada orang ngeluh, saya baru beli rumah dekat pos kampling. Bayangannya dekat pos kampling itu akan aman. Ternyata pos kampling ini 24 jam rame juga gawe cangkruan. Aku duwe bayi kangelan iki do guyonan. Di situ ada yang ngasih solusi. Coba Bu, ketika rame seperti itu beli gorengan yang agak banyak. Datangi karo gaweke kopi. Datang ke situ, mau suami yang datang, mau ibu yang datang. Jago neng kono, ya Allah, ramai banget ya, asik ya. Gorengan. Kasih gorengan sama kopi. Enak ya. Masih makan seperti itu, setelah itu tolong sih jangan kencang-kencang. Saya masih punya anak kecil. Kira-kira wis mangan gorengan karo kopi. Itu seperti itu. Jadi akhirnya yang ngomong juga. Makanya kepandaian dalam ngomong. Ngomong pekerjaan ngomong. Salah satu iki wong iki. Pekerjaan ngomong orang gerak. Pekerjaan ngomong. Ono sing pekerjaan gerak kok ora tau ngomong. Apa maling? Pernah ono maling mlebu ngomong jenengan karo ngobrol? Iki dicukup bae apa bro? Ora usah. Mlebu ning omah karo ngobrol sing sijine mlebu ning kamar. Mlebu ning kamar ana peci putih dienggo. Malinge sing siji mlebu kamar peci putih metu te kono dikirane sing duwe omah metu nganggo peci iku. Sing sijine mlayu. Apa enggak ngomong tapi banyak kerja. Lah, kalau yang ngomong seperti itu kadang kan gini, jenengan. Pinter ngomong tok ra iso nglakoni. Itu ibu-ibu sekalian sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima taquluna ma la taf'alun.
Lima taquluna ma la taf'alun. Makanya apa? Ngeri juga saya pegang seperti ini. Saya cerita masalah begini di rumah saya juga nggak karuan. Di rumah saya juga nggak karuan. Saya juga ngobrol yang lucu-lucu dengan kakak koyo kayak mau koyo iki kejadian koyo ini. Kok bisa koyo kuwi? Seperti itu. Ngobrol. Jadi ketika itu semua sudah dilakukan, kalau ternyata pasangan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka yang terjadi adalah kita bersabar nyari solusi. Jangan sampai saya sudah melakukan seperti ini ternyata masih utuh. Ternyata masih utuh. Lah kalau ternyata masih utuh, nanti akan ditanya, lah kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Lah maunya seperti ini, mau seperti ini. Rusak ibu-ibu sekalian. Banyak sekali terjadi ribut di dalam rumah gara-garanya masalah tidak omong-omongan. Nomor loro, nomor duanya salah dalam ngomong. Ada lagi yang dua-duanya dia bertahan walaupun nggak sesuai, dia bertahan. Takut menyinggung pasangan. Ada orang ini non muslim, ulang tahun pernikahan yang ke-50. Si suami seneng makan ikan mas dipepes. Dikiranya istri dari pertama dulu si suami itu suka buntutnya, padahal aslinya suami seneng kepalanya dari awal, tapi rawani ngomong pas di ulang tahun yang kesekian puluh digawe katanya istrinya ini pasti suka. Kata si suami ini, coba aku dikai buntut mana lagi, dikasih buntut lagi. Padahal aku inginnya kepala. Gara-garanya apa? Nggak mau ngomong. Ternyata aku kepinginnya kepala, kayak ini buntut terus. Apa? Nggak komunikasi. Dalam hal apapun. Masalah anak mau sekolah, masalah keuangan, masalah rumah, masalah dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang kadang saya tidak, mungkin jenengan juga nggak setuju juga dengan yang saya sampaikan. Kalau modelku, kalau saya mau keluar itu saya ngabari ke istri, bukan saya minta izin ke istri. Tapi kalau istri mau keluar, istri minta izin ke saya, bukan ngabari. Saya mau keluar yang ke sana itu izin. Tapi kalau suami menurut keyakinan saya, suami itu ngabari istri, bukan saya mau izin istri boleh enggak ya? Bedanya apa? Gini, misal suami mau mancing, nginep, masih tersinggung berarti. Nginep. Dia kalau izin sama istri pasti nggak boleh. Tapi suami mengatakan ngabari itu, aku ngabari, dek, aku pak mancing nginep. Dia tahu sibuknya, ribetnya istri, kok mancing juga berarti orang beres si suami. Harusnya dia meninggalkan mancing sampai nginep tadi karena lihat ribetnya istri di rumah. Bedanya kalau istri ada acara, mungkin saya mau keluar kota sama teman-teman semuanya, ramai sama teman-teman kerja, minta izin ke suami. Si suami tahu bahwa istri perlu juga jalan-jalan. Akhirnya si suami izinkan. Kalau memberitahu adalah harus tahu kondisi di situ. Tahu kondisi. Kalau minta izin, sudah tahu kondisi, yang izinkan siap menghandle apa yang ada. Seperti tadi, sudah di rumahnya ribet, dia ngabari,
Aku pak mancing, soalnya seminggu. Lah mancing ini di Kalimantan. Jawaban istri, kalau begitu kamu mancing keributan. Karo sapa yo karo aku. Mancing sisan ra usah bali. Situ mancing pura? Orang mancing. Kalau si istri mengatakan dia mancing sana sekali yang tidak usah bali, mesti ra situ mancing. Jadi apa? Ternyata laki-laki masih utuh seperti anak kecil. Bocah SD kan kayak ibu, anak SD minta hujan-hujanan, ibunya mengatakan hujan-hujanan nggak usah pulang. Hujan-hujanan nggak? Coba kalau jenengan mengatakan jangan hujan-hujanan, nanti demam, hujan-hujanan, masih untuk hujan-hujanan malah ngisor talang. Tapi kalau jenengan mengatakan hujan-hujanan sekalian nggak usah pulang, nggak jadi hujan-hujanan. Itu anak kecil, ternyata suami bodoh. Kenapa aku ngerti? Aku kan suami juga. Nah, sekarang gini, yang terakhir, aku ngerti ini pokoknya nek sarapan wis metu berarti semeja mall. Yang terakhir, ada masalah yang menurut kita besar, menurut suami kecil. Ada yang sebaliknya. Jika bisa, hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang besar itu kalau bisa dikecilkan. Yang harusnya besar dikecilkan, kalau kecil jangan dianggap masalah. Kalau jangan dianggap masalah, jangan diungkit-ungkit lagi. Biasanya segilingan para bu, istilah ikeo, kalau istri-istri itu kesalahan suami sudah 50 tahun masih ingat terus. Katanya, nggak tahu betul atau enggak seperti itu. Jadi masih ingat terus. Suami pernah salah diselingkuh 15 tahun yang lalu. Si istri tahu udah dimaafkan. Suatu ketika salah lagi diungkit lagi. Dulu ya gini-gini detail masih ingat. Filenya itu masih ada di otaknya. Sampai lengkap-lengkap itu. Kalau ini merupakan suatu yang besar, dikecilkan. Setelah itu, setelah kecil harus dibicarakan, carilah momen, waktu yang tepat, kalimat yang tepat. Kalimat yang tepat. Dengan pernah dengar ada sahabat Rasulullah yang suaminya baru pulang jihad. Pulang jihad, ternyata anaknya meninggal dunia. Anaknya yang masih kecil ini meninggal dunia. Ketika si suami masuk ke rumah, si istri menyambutnya dengan baik. Enggak langsung, hei anak kamu meninggal dunia gini, enggak. Jadi ketika si anak meninggal dunia, dia sedih, dipendam sendiri, dinikmati sendiri, sampai selesai semuanya. Si suami pulang, enggak diomongin. Suami pulang, dimasakkan, makan, setelah itu tidur bareng langsung. Pagi-pagi si suami baru tanya, lah anak dewe ning di Kuratuwa sudah diambil sama yang punya. Maksudnya nek jare wong saiki maksud lo meninggal dunia Pak. Tapi apa? Dia baru pulang ini malamnya sudah dilayani sampai tidur sampai pagi. Akhirnya suami baru pulang perang. Apa yang terjadi? Si suami menerima. Cari momen yang tepat dengan kata-kata yang tepat. Sudah diambil yang punya. Tapi apa? Dia semalaman dari suami datang sampai pagi hari, dia memberikan pelayanan dengan baik. Akhirnya apa? Suami menerima dengan baik. Kalau sekarang kita balik, kalau masuk ini masalah yang besar. Kalau masuk langsung istrinya mengatakan sampai Z. Kira-kira gimana? Pasti bilang, lah kamu nggak jaga, kamu nggak ini. Jadi masalah. Ini para hadirin sekalian yang kita bahas pada hari ini. Sehingga bukan berarti aku kok salah ini. Ngomong begini salah, rapak ngomong baik. Saya nggak mau baca Al-Quran nanti salah.
nggak usah baca Quran sekalian, ya bukan gitu. Bukan gitu. Tapi apa? Kita tahu ilmunya, cari momennya seperti ini. Cari kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang baik. Kalau pasangan jenengan matur, pasangan jenengan melakukan sesuatu itu merupakan suatu kesalahan, cari momen untuk mengingatkan dengan kalimat yang baik sehingga tidak tersinggung. Demikian hadirin sekalian untuk pembahasan hari ini masalah komunikasi. Nanti episode yang ke-10 ini episodenya yang berbeda. Kita ceritanya serius masalah perceraian. Oke, biar kita tahu hukumnya dan hal-hal yang berkaitan dengan perceraian. Macam-macamnya, sekalian macam-macamnya banyak. Kita akan bahas itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada saudari kita yang meninggal dunia, Ibu Gambar Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyitana an kama athnayta ala nafsik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma naqqi khatayaha kama naqsabul abyad min ad-danas. Allahumma ba'id khatayaha kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ighsil khatayaha bil ma'i was salji wal barad. Allahumma akrim nuzulaha wa alaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma kan muhsinatan fa'zid bi ihsaniha wa in kanat musiatan fatajawaz an sayiatiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.